Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiru kiai ceramah kayak gitu ya biasanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan segenap anggota Komite MTS-SA Karangpoh Pulosari Filial MTS Negeri Pemalang, Bapak Ibu Wali Kelas, Wali Murid kelas 9 yang saya hormati dan saya muliakan, serta Dewan Guru dan anak sekalian, khususnya kelas 9 yang berbahagia. Berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat wal afiat ya. Saya lupa menyebut terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Iditiah Negeri Karangpoh. Lupa, manusia temannya lupa Bu ya. Wabil khusus Bapak Kepala Madrasahnya Bapak Hisam, yang beliau sedang sakit di rumah sakit apa nggak tahu. Mari kita doakan, baca Fatihah, mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamassul dhahiran wa batinan liqada'i. Mudah-mudahan Pak Hisam, Muhammad Hisam bareng cepat sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa terharu dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena yang kita rintis bersama ada buktinya. Apa? Pondok Pesantren Al Nurul Hikmah Boarding School MTS SA. Di depan tadi anak-anak santriwati seluruhnya bawa kitab kuning, kitab gundul. Apa? Safinah apa ya tadi ya? Safinah apa Sulang Taufik? Sulang Taufik. Artinya ini menunjukkan keberhasilan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Boarding School MTSA yang diasuh oleh beliau Bapak Ki Masruri. Masih banyak program lagi. Insya Allah ada program tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Sudah disiapkan kiainya, ustadznya. Tinggal anaknya mampu atau tidak ya. Insya Allah. Dan kedua, alhamdulillah tadi yang baca kiroah ya. Kiroah siapa itu kelas 7 8 ya? 7 ya. Alhamdulillah suaranya bagus ya. Binaan dari Ustadz Untung ya, ternyata berhasil ya. Alhamdulillah. Hadirin para ibu, bapak,
wali murid, orang tua wali murid kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri bersama dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tanda syukur bilisan. Ada syukur bilisan, ada syukur bil af'al. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita diberi nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jikalau kamu semuanya wahai manusia menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu semuanya tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Salah satu contoh, ambekan napas keluar masuk, sudah bisa ngitung nggak Bu? Sehari semalam? Nggak bisa. Kedeping mata, ini mata kedep kompak. Bos sekali-kali yang kanan prai, yang kiri prai itu ya, kompak, masya Allah. Inilah, ya. Maka ahli thariqah itu biasanya mensyukuri itu waktu hurujihi, waktu dulu ini waktu masuk dan keluarnya napas itu pula disyukuri dengan Allah, Allah, Allah. Itu yang biasa kenal dengan apa? Dzikir sirri. Apalagi nikmat yang besar-besar, apalagi nikmat insya Allah putra putri bapak semuanya mudah-mudahan lulus semuanya, amin. Jumlahnya 67, insya Allah mudah-mudahan pandongane bapak semuanya. Saya juga berdoa tiap malam kalau tahajud, nggak pernah ketinggalan doa semuanya untuk Karangpoh, terutama anak-anak kelas 9 lulus semuanya, amin. Perlu disyukuri, ya, agar mendapat tambahan nikmat, ya. Itu janji Allah, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ya. La in syakartum, jika engkau semuanya mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum. Ini yang belajar nahwu, Mbak, yang di santren ya nahwu ya, kan ada lam taukid, non taukid. Fungsinya menyangatkan, sungguh-sungguh. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, sungguh-sungguh akan aku tambahi nikmatnya, kata Allah. Tapi wala in kafartum, jika engkau mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi la syadid, sesungguhnya adabku, kata Allah, la syadid, lam taukid juga, benar-benar amat pedih. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau syukuran kan ada makanan. Yang syukuran siapa ini? Syukuran ulang tahun, syukuran lulus, syukuran wisuda, naik pangkat dan sebagainya ya. Itu sih sedekah Mas, ya, sedekah. Syukur itu bilisan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bil al-ali adalah istimalun ni'mati minal mun'in liridha'illahi. Menggunakan nikmat-nikmat pemberian Allah dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Ini syukur. Jadi kalau kita diberi Allah kesehatan, ya, waras, hidup ini untuk apa? Kayak gitu kan ya. Hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah itu mensyukuri nikmat, ya, sholat dan seterusnya. Lah kalau anak yang lulus, insya Allah nanti mensyukuri nikmatnya Allah itu dengan apa? Coret-coretan? No way. Ya, jangan. Nanti ketika lulus, pengumuman lulusan, insya Allah tanggal 14 Juni, nanti anak-anak saya minta pakai koko, ayo, pakai koko dan ke masjid. Ya, kan nggak bisa coret-coret baju, ya. Ke masjid ngapain? Ke masjid sujud
syukur ini yang jarang dijalanin ya. Jadi mendingan baju-baju yang sudah nggak mau dipakai itu mendingan dikumpulkan saja, diberikan kepada yang perlu, yang butuh. Lah anak-anak yang mensyukuri nikmat lulus dengan sujud syukur, diteruskan dengan pemberian materi bimbingan kemana setelah lulus, lah kayak gitu. Jadi diberi wawasan. Ini saya serukan pada rapat ya, kepala-kepala MTS, SMP ya, di Belik. Artinya jangan budaya coret-coret baju kemudian konvoi itu berkelanjutan, stop saja ya. Nah, jadi anak-anak mendingan ke masjid ya, sujud syukur dan memberikan oleh BP diberi ya, madza tadhabun ya, aina tadhabun ba'da khuruji min hadil madrasah, kemana kamu pergi, melanjutkan kemana setelah lulus di MTS ini, kan kayak gitu penting ya. Ada alhamdulillah di sini berdiri ya, integrated school, pendidikan terpadu ya, Darul Khair yang diprakarsai oleh Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, ulama besar, kalibernya internasional nggak tanggung-tanggung, dan intelektual pakar pendidikan Profesor Dr. Trijaka Kartana. Beliau itu yang menyeting ya, karena saya ikut mengawal sehingga tahu persis dialog beliau itu ya. Dan lahirlah Madrasah Aliyah Kejuruan, agroindustri dan agrobisnis. Insya Allah nanti ada kesehatan, farmasi dan tata niaga. Saya yang menguruskan surat izin ya, dari Kemenang, Bupati sampai ke Kanwil, tinggal nunggu saja ya. Pondok pesantrennya ada, nanti disetting oleh Habib Lutfi, ada salafiyahnya, ada tahfidzul Qur'annya, ada asriyahnya ya. Dan nanti 2015 insya Allah perguruan tingginya. Jadi sebagai informasi saja, Madrasah Aliyah Kejuruan Darul Khair ini 3 tahun nanti plus 1 tahun diploma ya. Diplomanya insya Allah nanti ini program Kemenang. Saya dialog langsung dengan Pak Dr. Andes Haji Khairuddin MA, Bapak Kakang Wil, Kepala Kantor Wilayah Kemenang, langsung berhadapan dan beraudiensi bahwa nanti Kemenang buka diploma 1 setelah plus diploma 1, diploma 1-nya itu nanti gratis tuh, sesuai dengan jurusannya. Kalau di sini jurusan agroindustri ya, berarti nanti kerjasama dengan IPB. IPB kan Institut Pertanian Bogor. Dan ini agroindustri ya, pertanian. Jadi nanti ngelingnya ke IPB, buka diploma 1 di sini. Dosen-dosennya dari sana semuanya. Ya. Kemudian yang farmasi mungkin ke Bamada. Ya, Bamada. Ya. Begitu seterusnya. Setelah tamat insya Allah buka jurusan diploma 1, 2 dan 3, perguruan pertaniannya, Akademi Pertanian Pulau Sari. Insya Allah nanti S1-nya kata Habib nih, saya ngobrol dengan beliau di Kajen. Ya, jadi di sini insya Allah plus 1 diploma, nanti dilanjutkan diploma 2, diploma 3, dan diteruskan dengan S1-nya di Kajen. Ini program terpadunya karena menurut beliau itu terpadu dengan pondok pesantren dan praktek lapangan.
Kalau pagi anak-anak pada sekolah di MAK maupun kuliah, siangnya langsung praktek lapangan, ya. Formulanya, prosentasenya kata beliau itu 30% materi, 70% praktek. Jadi nanti anak itu atau mahasiswa ya benar-benar menguasai, ya. Nah, kemudian malamnya kegiatan belajar mengaji, ya, itu tinggal di kampus, di asrama, di pondok. Ini namanya integrated school, pendidikan terpadu yang dirancang oleh beliau. Makanya patut kita syukuri bersama biqaulil alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan nanti lulus, ya, anak-anak yang lulus silakan langsung bisa didaftarkan di sana, ya. Karena ini nanti sekolahnya ibu bapak semuanya, kampusnya ibu bapak semuanya, ya. Bapak ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua adalah yang penting adalah apa? Mengamalkan ilmunya, ya. Selama sekolah di MTS ini, belajar di MTS ini dari kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 9 diberi materi pembelajaran segala macam, ya. Ada akhlakul karimah, ada fikih, ada segala macam, banyak, ya. Nah, kalian tanda bersyukur kepada Allah adalah dengan mengamalkan ilmunya. Ilmu yang didapat di sini misalkan sholat, laksanakan sholat 5 waktu, ditambah sholat malam, ditambah sholat duha, ya, kan sudah diajarkan, ya. Sholat duha itu rutinkan. Ini Pak Guru saya ini, ya, di mana-mana sholat duha. Karena Bapak Ibu, dalam keterangan itu di surga ada pintu namanya pintu duha, ada pintu royan, ada pintu ad-duha. Pintu royan itu adalah pintu yang dibuka khusus bagi orang-orang yang puasa, ya. Kata pintu royan itu berkata, aina so'imun, aina so'imun. Mana orang yang puasa, mana orang yang puasa Ramadan. Ketika orang puasa Ramadan itu berdiri semuanya, ya, mereka pada masuk melalui pintu royan tadi, baru pintu royan itu nutup. Demikian pula ada pintu duha, ada pintu ad-duha. Siapa sih yang tidak kepengen di dunia itu rezekinya kepenak? Pengen Bu ya? Rezekinya gampang, berkah. Nanging sholat duhanya sungkan. Nah, gimana itu? Kerjanya sungkan, bangun tidur jam 10, jam 9, masih keduduk gimana? Sholat duha yang rajin. Karena doanya Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu, ya, wa in kana mu'aisir faisirhu wa in kana haraman fahalilhu, dan seterusnya. Ya Allah, jikalau rezeki saya di langit, turunkan ya Allah. Jika rezeki saya itu di bumi, keluarkan ya Allah. Jika rezeki saya sulit, mudahkan ya Allah. Jika rezeki saya itu haram, halalkan ya Allah. Itu kan rezeki dah, ya. Insya Allah, kalau kita rajin membiasakan sholat duha, insya Allah Allah akan kabulkan doanya, ya. Rezekinya melimpah wah, berkah, ziarah Mekah, Madinah, ya. Mati nih mlebu jannah ke surga, ya. Dan itu melalui pintu duha itu tadi. Paham ya? Ini harus kalian. Jadi nilai-nilai akhlakul karimah yang sopan, yang santun dengan masyarakat, orang tua dan sebagainya diamalkan, ya. Ilmu apa saja diamalkan. Ini insya Allah bukti kalian ini mensyukuri nikmat Allah. Karena ilmu kalau nggak dimanfaatkan itu
Ya gimana sih, dalam qasidah kan ada al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamar. Kayak pengajian kiai ya. Ya. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan itu kasyajarin bila thamar, kayak pohon tidak berbuah, sepi. Ya. Pohon itu yang dialamkan buahnya, ya, pelem, mangga, mangga tahun-tahunan, ya, enggak berbuah, sepi, potong saja, tegur saja itu. Lah ini. Demikian pula ilmu kita, ya, akan bermanfaat apabila diamalkan. Lagi pula Mas, lagi pula man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardutatun lam tuqbal. Orang yang beramal tidak dengan ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Ya, jadi pas orang berilmu harus diamalkan. Tanda mensyukur ini nikmat Allah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti masih ada kaitannya dengan rentetan kegiatan anak. Setelah pengumuman masih ada cap 3 jari, kemudian juga masih ada pengambilan SKU, kemudian juga ijazah nanti menyusul. Saya mohon ya dengan sangat supaya agenda itu anak tetepati. Misalkan cap 3 jari dan sebagainya, pengambilan ijazah juga diambil. Itu ijazah masih numpuk, belum diambil kelas yang lalu. Aduh, udah diambil saja ya. Buat apa? Buat melanjutkan sekolah dan sebagainya. Bapak Ibu nanti kalau sudah anaknya sudah lulus semuanya, mudah-mudahan, kemudian juga sudah kegiatan-kegiatan yang lain dilaksanakan, akhirnya ijazah tolong diambil. Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya kewajiban materi, ya, apa itu berupa infak dan sebagainya, supaya diselesaikan sehingga anak itu ya melanjutkan sekolah itu tidak punya beban, insyaallah berkah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anakku sekalian yang mudah-mudahan diwisuda hari ini, ya. Berdoa terus ya, sebelum tanggal 14 berdoa terus, mudah-mudahan bisa lulus semuanya, amin. Bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, amin. Ilmunya bermanfaat, amin. Jadi anak yang soleh dan soleha, amin. Ya Rabbal Alamin. Juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, mewakili sekolah dan semua dewan guru dan keluarga besar MTS, bila selama 3 tahun mendidik putra putri Bapak ini ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Kan manusia itu al-insanu mahal khotok manisan. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, ketika ada kesalahan, kelupaan, wajar sebagai manusia. Kalau ada hal-hal itu semuanya sifatnya pendidikan. Umpamanya anak diberi sanksi apa? Itu adalah pendidikan, ya. Alhamdulillah enggak ada ya yang di TV-TV itu yang terjadi pelecehan seksual dan sebagainya, ya. Alhamdulillah. Malah program ke depan insya Allah nanti tiap minggu sekali anak belajar ngaji, ya. Ngaji nanti insya Allah saya yang isi, ya, semuanya ngaji, ya. Kemudian juga ada segala macam, ya, yang sifatnya pembinaan mental spiritual, sehingga proses pendidikan, pembentukan karakter pada anak menuju insan kamil, ya, berakhlakul karimah ini benar-benar terwujud, ya. Sekian, sekali mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.